akan bongkar atau kita akan bedah mindset salah yang seperti apa yang akan saya maksud di video ini. Apakah sebetulnya realistis jika kita menggunakan modal yang kecil? Contohnya $20, $30, atau $50. Nah, di sini saya akan menjabarkan dengan pendekatan yang rasional, tentunya dengan algoritma market, ya, yang mana sudah kita bahas di video sebelumnya, bagaimana cara kita menari bersama pasar. Ya, tentunya kita harus mengikuti pergerakan daripada arah market atau mengikuti dinamika pasar. Tentu dengan pendekatan modal kecil, ini saya katakan sebetulnya sangat sulit, ya. Jika kita trading menggunakan modal kecil, ini kita sangat memaksakan atau bisa dikatakan terlalu ngoyo, ya. Ini poin-poin yang akan kita jabarkan. Yang pertama, apakah betul kita bisa trading menggunakan modal kecil? Betul, kita bisa, ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa konsisten? Belum tentu. Mengapa dengan modal kecil itu saya katakan belum tentu kita bisa profit konsisten? Yang pertama, kalau kita menggunakan modal terlalu minim, untuk mengatur yang namanya resiko itu sangat sulit. Contohnya gini, kalau kita menggunakan modal katakanlah $1.000, untuk resiko 1%-nya itu $10, ya. Itu 1% dari 1.000. Nah, artinya kalau kita menggunakan modal $10, ya berapa 1%-nya? Oke, bisa terbayang di situ. Nah, jadi jika Anda menggunakan katakanlah modal $10 atau $20 atau $30 lah, 1%-nya itu sangat-sangat besar, ya. Apalagi kalau kita tradingnya di gold, yang mana pergerakannya ini sangat volatile. Ketika dia ranging, ya volatilenya cukup panjang, trending apalagi. Nah, ini kalau kita keseret atau kita nggak setting stop loss dari awal, kita nggak atur berapa persennya, satu kali gerakan kita bisa langsung margin call. Nah, atau bahkan kita tidak bisa menyeting untuk rasio resikonya, karena ya katakanlah range daripada spreadnya udah terlalu lebar gitu. Contoh katakanlah kita entry di area ini, ya, buy limit ini. Katakanlah saya mengatur rasio resiko 1%. Nah, namun 1%-nya ini kita udah kemakan spread, ya. Otomatis kita akan mengatur level SL jauh lebih rendah, yang mana itu bukan 1% nilainya dari modal Anda tadi. Nah, ini kan mau nggak mau ya kita harus memaksakan, kan. Ya, karena modal yang terlalu kecil, ya 1% nggak bisa, akhirnya bisa 2%, 3% untuk resikonya. Terlebih dengan spread yang bisa melebar di saat news atau di saat terdapat berita ekonomi ataupun news high impact yang mana mempengaruhi nilai daripada spread itu, kan. Nah, jadi kita tidak bisa fix untuk rasio risikonya. Itu problem pertama kalau kita menggunakan modal kecil. Nah, problem kedua, ya. Problem kedua itu banyak sekali yang mengajarkan tentang cara trading menggunakan modal kecil. Ya, kebanyakan yang diajarkan ya tentu konsepnya konsep full margin. Dia tidak menggunakan SL, ya karena memang sulit gitu. Kita mau pakai resiko 1%, modal yang terlalu kecil, sulit. Dan mayoritas trader itu salah menangkap. Oh, kita trading itu harus 1%. Resiko per trade-nya 1%. Gimana 1%-nya? Contohnya, kita menggunakan modal $1.000. Nah, saya mau resiko 1% aja nih. Oke, kalau saya menggunakan lotnya 0,01, berarti mau meresikokan 1000 pips, berarti $10. Dari $10 itu kita tidak melihat level SNR atau level support resisten yang terdekat. Jadi kita katakanlah sudah entry. Ini area entry kita di sini. Ya. Kita nggak peduli SNR-nya di mana,
dinamika pasar seperti apa kita nggak peduli. Yang penting ada pola candle, kita udah nemu area entry, lalu sesuaikan aja ya, range-nya 1000 pip, dan itu menjadi area SL. Dan TP ya agar bagus, katakanlah risk rewardnya 1/2, jadi 2 kali daripada lebar SL. Nah, cara trading seperti ini menurut saya cara trading yang salah ya, karena sebetulnya untuk kita bisa menari bersama market atau kita bisa menari bersama pasar, kita harus menyesuaikan SNR atau kita harus mengikuti market. Jadi bukan market yang harus mengikuti kita. Kalau katakanlah kita menemukan area SNR di area ini, kita cari SNR terdekat ya. Contoh, mengapa di sini saya melakukan entry buy limit? Karena di sini ada area resisten. Nah, area SL ini saya taruh karena di sini ada area support. Dan target TP saya taruh di area resisten yang paling tinggi di sini. Untuk mendapatkan rasio resiko 1%, gimana caranya? Ya kita kurangin lotnya gitu. Jadi modal kita berapa, 1%-nya berapa ya dari modal, kita hitung range-nya ini berapa. Nah, jadi yang dinamis itu lotnya ya, lotnya dinamis, lalu range-nya juga dinamis, resiko tetap sama 1%. Jadi bukan kita pakai lot 0,01 katakanlah, terus 1000 pip gitu. Nah, kita nggak lihat algoritma pasar ini lagi seperti apa. Yang penting 1000 pip resiko ya, pasti akan sering terkena SL. Dan itu udah pernah saya alami gitu. Nah, di sini saya sharing kepada teman-teman semua, untuk kita menari bersama market ya kita harus mengikuti algoritma pasar. Setelah kita mengikuti algoritma pasar, kita atur dari lotnya. Kita dapat range-nya nih berapa. Jadi SLTP ya, SLTP entry sesuaikan dengan tangga nada daripada harga pasar ini. Jadi jangan menerka-nerka, kita ikuti aja lah. Kita mengikuti pergerakan yang sudah terjadi. Jadi jangan menebak-nebak atau berangan-angan, oh ini bakal naik berapa ratus pip, ini bakal di atas dasar apa gitu. Terlebih kita tahu kan, nggak ada yang tahu 100% harga ini akan naik ataupun turun. Jadi jangan jadi dukun di market gitu. Lebih baik kita realistis, membatasi, dan ya jangan greedy, jangan serakah. Itu sudah cukup. Katakanlah dalam satu hari saya nggak lebih dari 2%. Dan biasanya saya kalau scalping ya, ini di time frame 15 menit, cukup 2 kali entry dalam satu hari. Setelah itu saya berhenti. Yang pada intinya tidak lebih dari 2% untuk satu harinya. Dan itu saya lakukan secara disiplin. Saya nggak peduli mau itu profit endingnya ataupun loss keduanya. Saya nggak peduli. Yang penting saya sudah membatasi tidak lebih dari 2%. Dan akan saya lanjut di hari berikutnya. Jadi seperti itu. Tidak memaksakan harus profit hari ini. Masih ada hari baik berikutnya. Dan masih ada momentum yang bisa kita ambil di hari berikutnya. Kalau setup yang sudah kita petakan dan ternyata tidak membuahkan hasil yang positif, kita loss ya. Kita akui aja. Artinya sekarang market sudah tidak sesuai dengan ya algoritma yang sudah kita petakan gitu. Kita berharap katakanlah di sini harganya akan turun menjemput buy limit dan nanti akan naik ya, dia akan retest lagi sampai ke area TP, dia akan rebound lagi. Tapi apabila harganya itu setelah menyentuh buy limit dan menyentuh SL, ya sudah gitu, nggak perlu dipaksakan hari ini harus profit. Jadi penting, pembatasan ini sangat penting. Jadi kalian nggak bisa hari ini loss ya,
harus profit, pokoknya hari ini harus profitnya, pasti boncos. Pakai cara seperti itu pasti boncos. Dan gimana cara kita mengelola uang yang kecil, ya balik lagi, saya sarankan jangan terlalu menggunakan modal yang terlalu kecil ya, karena itu sangat sulit untuk mengatur rasio risikonya, itu sangat sulit. Jadi gunakanlah modal yang ideal. Ya idealnya nih setiap orang kan beda-beda. Ya paling tidak kita bisa disiplin ya, kita disiplin dengan profit yang akan kita dapatkan sekian, kita bisa terima, dan loss yang akan kita dapatkan ini kita bisa terima. Katakanlah 2%, ya 2%-nya Anda berapa gitu. Ketika profit sekian ya, oke, saya terima. Ketika loss ya, sudah saya terima. Jadi bebas lah mau pakai modal berapapun itu, tapi paling tidak ya jangan terlalu kecil, karena kalau kita menggunakan modal yang terlalu kecil, profitnya kurang lah ya, nggak berasa gitu. Karena profit ya berapa dolar kan, modal $10 kita profitnya berapa dolar gitu ya. Kalau 1.000 kan masih mending lah ya, $10 $20 ya masih mending. Tapi kalau modal $10 $20 ya oke, nggak apa-apa. Kalau kita bisa nyaman dengan ya untuk belajar, nggak masalah gitu, nggak ada yang salah. Tapi tetaplah realistis, itu saran saya, tetap realistis. Jangan terlalu berambisi jika modalnya itu belum terlalu cukup untuk fight di market. Apalagi menggunakan modal minim, full margin ya. Ya kalau lagi bener katakanlah buy langsung naik ribuan pip ya jackpot. Tapi kalau ambles langsung ribuan pip juga kan kasihan ya. Jadi sayangi uang Anda, dan saya rasa nggak ada ya orang yang bisa nyaman ketika kehilangan uang atau ketika mengalami loss. Jadi berapapun uangnya, mau itu besar mau itu kecil, gunakanlah batas rugi, jangan full margin. Karena nggak ada orang yang bisa terima ketika kehilangan uang itu. Kalau kita kehilangan uang untuk bayar parkir aja kadang sayang gitu kan. Atau kita suruh sedekah sekian, walaupun itu cuma berapa persen dari aset kita, tapi juga berat kan. Nah ya begitulah. Jadi tetap dijaga. Nah jadi poinnya apa ya? Poinnya, bisa nggak sih kita menggunakan modal kecil? Bisa, tapi sesuaikan dengan target yang realistis. Nggak ada modal kecil sehari langsung bisa profit ratusan persen, ribuan persen. Ya pasti umurnya nggak lama lah, seminggu, 2 minggu, sebulan ya. Untuk konsisten mungkin bisa, mungkin ya, kemungkinannya bisa. Tapi yang sudah terjadi ya banyak ngasih loss gitu. Susah, konsistennya susah. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal video edukasi dari Rasaka Trader.